11 orang mengalami luka berat dan 10 lainnya luka ringan akibat tabrakan beruntun di Simpang Rapak, Balikpapan pada Jumat pagi kemarin. Bagaimana kondisi para korban saat ini? Kita akan berbincang langsung dengan Dr. Edi Iskandar selaku Direktur RSUD Dr. Kanujoso Jatisibowo. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Edi. Waalaikumsalam. Kami ingin tahu bagaimana kondisi para korban saat ini yang mengalami luka berat maupun luka ringan, Dr. Edi Iskandar. Ya, jadi di Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan ada 9 korban yang kami rawat. Yang satu itu masuk dalam kriteria kritis dan dirawat di ICU. Semalam sudah dilakukan operasi patah tulang karena dan menghentikan pendarahannya. Alhamdulillah siang ini sudah tertolong. Kemudian ada 3 orang lagi luka juga dengan patah tulang. Itu sudah dilakukan operasi oleh dokter dan sudah dalam kondisi membaik. Sedangkan 5 orang lagi yang dirawat, ini semuanya keadaannya patah tulang tertutup. Jadi sudah kami lakukan tindakan dengan pembalutan atau gips dan masih diobservasi. Jika diperlukan akan dilakukan operasi ulang. Dokter Edi, kami ingin tahu mengenai rentang usia para korban ini, Dok. Jadi ada 2 wanita dan ada sisanya itu laki-laki. Jadi ada usia lanjut juga ada 2 orang dan selebihnya antara 30 sampai 40 tahun. Saya dengar juga ada yang anak-anak termasuk juga dalam satu keluarga orang tuanya dalam kondisi kritis. Apakah benar, Dok, seperti itu? Ya, jadi anak yang selamat itu orang tuanya itu yang masuk ke kami, yaitu bapaknya, ini yang dalam keadaan kritis. Jadi tadi malam pendarahan dan segera dilakukan operasi, patah tulang pada paha, kemudian tangan kanan hancur. Dan untuk tangan kanan ini masih diobservasi apakah masih bisa diselamatkan atau dilakukan amputasi, masih menunggu observasi dokter untuk timnya besok akan memutuskan. Dokter Edi Iskandar, kami juga ingin tahu mengenai bagaimana kondisi luka mereka. Apakah membutuhkan proses pemulihan yang cukup lama, berminggu-minggu seperti itu, atau memang ada tadi tindakan yang memang harus dipilih amputasi karena tidak bisa diselamatkan lagi mungkin salah satu bagian tubuhnya? Ya, kalau yang luka tertutup memang sudah ditangani dan kemungkinan bisa 2-3 hari ini bisa rawat jalan. Yang luka terbuka yang kita operasi mungkin perlu pemulihan di rumah sakit. Hanya yang satu yang kritis ini yang perlu penanganan khusus. Ini mungkin perlu penanganan jika dilakukan amputasi maka perlu perawatan yang agak lama di rumah sakit. Kalau untuk ini, Dokter Edi Iskandar, bagian tubuh mana yang paling terdampak akibat kecelakaan beruntun ini, Dok? Jadi hampir semuanya patah tulang di area paha dan kaki itu yang paling kena. Hanya 1 orang aja yang dirawat di ICU itu disertai dengan trauma di kepala dan patah tulang atau semua tangan kanannya, semua dagingnya terkelupas. Jadi pembuluh darahnya juga sudah hancur. Itu yang mungkin kita tim akan memutuskan apakah ini sudah selayaknya diamputasi. Dari total para korban yang saat ini menjalani perawatan, sudah berapa banyak yang bisa diajak komunikasi dan bisa dikatakan bangun dari tempat tidurnya? Ya, jadi semuanya sudah kooperatif. Jadi semuanya tadi siang sudah dikunjungi oleh Pak Gubernur dan Pak Kapolda, sudah diajak komunikasi semuanya, sudah dihibur. Dan sudah kalau kontak sih rata-rata bagus saja gitu. Hanya 1 orang yang dirawat di ICU ini yang memang masih belum pulih betul gitu kesadarannya. Dokter Edi mengetahui keterangan dari para korban ini, mereka ini sebagian besar berasal dari kendaraan roda 4 atau dari motor yang memang berada di lampu merah tersebut, Dok? Jadi rata-rata ini di dalam mobil itu yang terpental itu. Jadi ada beberapa kendaraan yang tergencet oleh truk yang di belakang itu yang mengalami patah-patah tulang. Hanya 2-3 orang aja yang naik kendaraan keserempet, nah itu yang patah tulang kakinya itu. Tapi kepala semuanya rata-rata ini tidak kena kepala. Hanya korban yang memakai mobil merah ini aja yang
kepala, lengan, dan kakinya itu yang parah. Berarti kalau untuk penanganan, kemudian infrastruktur di RSUD Kanujoso bisa dikatakan sejauh ini optimal untuk menangani luka yang mereka derita ya, Dr. Edi? Ya, sampai saat ini semua keperluan untuk tindakan medis itu terpenuhi dan kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan prosedur medis. Terima kasih banyak Dr. Edi Iskandar selaku Direktur RSUD Dr. Kanujoso Jati Sibowo.